Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Larangan itu bukan sesuatu yang dituliskan, melainkan diwariskan lewat suara pelan dan wajah serius orang-orang tua. Sebuah nasihat yang diucapkan seolah takut terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Jangan menoleh ketika namamu dipanggil pada malam hari. Jangan memastikan, jangan mencari sumber suara. Larangan itu hidup di kepalaku sejak kecil. Meski selama bertahan-tahan, aku menganggapnya hanya sisa ketakutan masa lalu. Malam selalu datang perlahan di kampungku, tanpa tanda yang jelas. Cahaya meredup sedikit demi sedikit. Suara burung digantikan oleh kesunyian yang terasa tebal. Tidak ada yang benar-benar bergerak, namun udara terasa penuh. Seperti ada sesuatu yang menunggu malam sempurna untuk benar-benar hadir. Menyusup di antara rame-rama dan jalan tanah yang basah. Aku terbiasa berjalan sendirian saat malam, menyusuri jalur yang sama setiap hari. Jalan itu tidak panjang, namun pada jam-jam tertentu, terasa seperti membentang lebih jauh. Lampu rumah menyala redup, menciptakan bayangan yang tak pernah benar-benar diam. Langkah kakiku sendiri terdengar asing, seolah bukan berasal dari tubuhku. Hujan turun sangat pelan malam itu, hampir seperti kabut yang jatuh. Tidak cukup deras untuk membasahi pakaian, namun cukup untuk membuat udara semakin dingin. Setiap helaan napas terasa berat, dan pikiranku mulai dipenuhi oleh keheningan yang terlalu luas. Tidak ada suara lain selain langkahku dan denyut darah di telinga. Di tengah perjalanan itu, perasaan tidak nyaman muncul tanpa alasan jelas. Bukan rasa takut yang tiba-tiba, melainkan kesadaran samar bahwa aku tidak sepenuhnya sendiri. Tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada suara mencurigakan. Namun tubuhku bereaksi seolah ada sesuatu yang mendekat perlahan dari arah yang tak bisa kulihat. Langkahku melambat tanpa kusadari. Aku mencoba mengatur napas agar terdengar normal. Meski dadaku terasa sempit, jalan di depanku terlihat sama seperti biasanya. Namun, ada tekanan halus di tengkuk, seperti peringatan yang datang terlalu pelan untuk diabaikan, terlalu samar untuk dipahami sepenuhnya. Saat itulah namaku terdengar, bukan teriakan, bukan panggilan jelas, hanya suara lembut yang menyebut namaku dengan artikulasi sempurna. Suara itu datang dari belakang, bercampur dengan hujan tipis, namun cukup jelas untuk membuat tubuhku berhenti bergerak sepenuhnya. Aku berdiri diam, menatap lurus ke depan. Larangan lama itu langsung muncul di kepalaku. Bukan sebagai kata-kata, melainkan sebagai rasa dingin yang menjalar dari leher hingga punggung. Jantungku berdetak lebih cepat, namun kakiku menolak bergerak. Udara di sekeliling terasa berubah, lebih padat, lebih berat. Suara itu tidak terdengar lagi untuk beberapa detik, menciptakan jeda yang lebih menegangkan daripada panggilan pertama. Keheningan menjadi terlalu sempurna, seolah seluruh dunia sedang menahan napas bersamaku. Dalam diam itu, dorongan untuk menoleh tumbuh perlahan, seperti refleks alami yang ingin memastikan. Namaku dipanggil kembali, kali ini sedikit lebih dekat. Nada suaranya tetap lembut, namun ada sesuatu yang tidak selaras di dalamnya, seperti suara yang meniru. Bukan berasal dari tenggorokan manusia, melainkan dari ruang kosong yang belajar menyebut namaku dengan sabar. Aku melangkah satu langkah ke depan, tanpa menoleh. Langkah itu terasa berat, seolah kakiku bergerak melawan arus tak terlihat. Nafasku kuatur perlahan, panjang, dan dalam. Mencoba menjaga tubuhku tetap patuh pada satu aturan sederhana, yang kini terasa seperti garis tipis antara aman dan hilang. Suara itu mengikuti, tidak semakin keras, tidak pula menjauh. Jaraknya terasa tetap, konstan, seperti bayangan yang selalu berada di sudut pandang, namun tak pernah bisa dilihat langsung. Aku mulai menyadari
bahwa yang paling menakutkan bukanlah panggilan itu, melainkan kesabaran yang dimilikinya. Langkah demi langkah kulalui dalam keheningan yang terpecah hanya oleh namaku sendiri. Setiap kali dipanggil, ada bagian dari diriku yang melemah. Bagian kecil yang ingin memastikan bahwa aku masih sendirian. Namun larangan itu berdiri kokoh di pikiranku, seperti tembok tipis yang tak boleh runtuh. Udara semakin dingin, bukan karena hujan, melainkan karena kehadiran yang kian terasa. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di belakangku. Meski tidak ada sentuhan, ruang di antara kami terasa menyempit, seolah dunia perlahan melipat dirinya sendiri. Saat rumahku mulai terlihat di kejauhan, ada rasa lega yang muncul perlahan, namun segera tenggelam oleh kecemasan baru. Suara itu kini terdengar lebih rendah, lebih berat, seolah sedang mencoba nada yang berbeda. Namaku diucapkan dengan cara yang membuat tulang leherku terasa kaku. Aku mempercepat langkah, namun tidak berlari. Setiap gerakan yang terlalu cepat terasa berbahaya. Aku tahu, dalam cerita-cerita lama, kepanikan sering menjadi awal dari kesalahan. Aku memilih bergerak stabil, menjaga pandangan lurus, meski dorongan untuk menoleh semakin kuat. Jarak antara aku dan rumah terasa aneh, seperti tidak berkurang. Lampu teras menyala redup, namun tidak pernah terasa semakin dekat. Suara di belakangku berhenti memanggil, digantikan oleh keheningan yang menusuk, membuatku bertanya-tanya. Apakah aku sedang diuji untuk menoleh? Saat tanganku akhirnya menyentuh gagang pintu, dunia terasa kembali bergerak. Aku masuk dan menutup pintu perlahan, bukan dengan tergesa. Keheningan di dalam rumah terasa berbeda, lebih aman, namun tetap dingin. Aku berdiri diam, mendengarkan napasku sendiri yang belum sepenuhnya tenang. Beberapa detik berlalu tanpa apapun terjadi. Aku mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir di luar sana. Namun ketika aku mengangkat pandangan dan melihat ke arah cermin, tubuhku kembali menegang, pantulanku berdiri kaku. Dan di belakang bayangan itu, ada siluet lain yang tidak seharusnya ada. Siluet itu tidak bergerak, tidak memanggil, hanya berdiri terlalu dekat. Aku menyadari sesuatu yang terlambat. Larangan itu tidak pernah menyebut tempat. Larangan itu hanya menyebut satu hal, satu kesalahan sederhana. Jangan menoleh, bahkan ketika kau merasa sudah aman. Sejak malam itu, aku belajar hidup dengan keheningan. Aku belajar bahwa beberapa suara tidak datang untuk dijawab. Dan ketika malam terlalu sunyi, ketika namaku terdengar dipanggil dengan sangat lembut, aku tetap menatap lurus ke depan, membiarkan panggilan itu berlalu tanpa jawaban. Malam selalu berakhir dengan cara yang sama, perlahan dan tanpa tanda. Tidak ada penutup yang jelas, tidak ada kepastian bahwa semuanya benar-benar selesai, karena larangan itu tidak pernah dibuat untuk satu malam saja. Ia hidup dari kebiasaan, dari kewaspadaan yang dijaga dalam sunyi. Dan ketika langkah kembali menyusuri jalan yang sama, ketika malam kembali menebal dan udara terasa penuh, mungkin namamu akan terdengar lagi, pelan, lembut, dari arah yang tidak perlu kau pastikan. Maka dengarkan saja, tetap tenang, dan jangan menoleh.